Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita yang bertemakan tentang bulan Zulhijjah, yakni kitab Ahkamu Ashri Dzulhijjati wa Ayyamit Tasyriki, yakni hukum-hukum berkaitan 10 hari di bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik setelahnya. Terakhir kita telah membahas tentang hal-hal yang perlu dijauhi atau hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk amalan atau bentuk-bentuk ketaatan yang utama untuk dilakukan, untuk dikerjakan pada 10 hari bulan Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu afallahu anhu as-salis. Bab yang ketiga, al-a'malu wat ta'atu fil ashri min Dzulhijjati wa ayyamit tasyriki. Ya, bab ketiga yakni amal-amal dan bentuk-bentuk ketaatan pada 10 hari bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad marra ma'nal hadithi ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabba ilallahi minhu fi hadhil ashri. Beliau di sini mengingatkan kembali kepada kita tentang hadis yang telah kita baca bersama pada bab yang pertama, yakni keutamaan bulan Zulhijjah. Yakni ma min ayyamin, tidak ada suatu hari, al-amalus shalihu fihinna, yang mana pada hari tersebut amal soleh dikerjakan, ahabba ilallahi minhu fi hadhil ashri, yakni tidak ada suatu hari yang amalan soleh dikerjakan dalamnya yang lebih Allah cintai daripada 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Kemudian beliau melanjutkan, fajami'ul a'mali shalihati wal qurbati yustahabbul iksaru minha fi hadhil ayyami. Nah, maka beliau menarik kesimpulan dari hadis ini bahwa jami'ul a'mal as-shalihah, seluruh amalan-amalan soleh, ya, seluruh amalan soleh, dan al-qurbat, bentuk-bentuk pendekatan diri, ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yustahabul iktsaru minha fi hadhil ayam. Itu yustahabu, disukai atau disunnahkan untuk apa? Al-iktsar, untuk diperbanyak di 10 hari ini. Nah, jadi di sini penulis beliau beristidlal, beliau berdalil dengan hadis ini. Jadi beliau menarik kesimpulan bahwa ibadah-ibadah dan amalan-amalan soleh itu berdasarkan hadis ini itu lebih disunahkan untuk diperbanyak pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Wala syakka annal hajja was-salata was-siyama was-sadaqata wal udhiyata min ahammi hadhil a'mali. Dan kata beliau, la syakka, tidak ada keraguan bahwasanya haji, wassolata dan solat, wasyama dan puasa, wassodakota dan bersedekah, wal udhiyata dan berkurban, min ahammi hadhil a'mali, yakni termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling utama dan amalan-amalan yang paling afdol untuk dikerjakan. Kata beliau, fal hajju faridatun ala kulli mukallafin mustati'in. Maka adapun haji, haji itu faridatun, itu wajib. Haji itu wajib bagi siapa? Ala kulli mukallafin mustati'in. Haji itu diwajibkan bagi setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ini dia artinya telah dibebani beban syariat. Orang yang telah dibebani beban syariat. Yang mustati', dengan syarat dia itu mustati', dia itu sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, baik dia sanggup secara fisik maupun secara
biaya. Jadi jangan cuma biaya tapi juga fisiknya. Wa huwa fardun marrotan fil umri, dan dianya haji itu fardun wajib marrotan fil umri, sekali dalam seumur hidup. Nah, di sini perhatikan wa huwa fardun marrotan fil umri. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang sifat wajibnya itu hanya sekali dalam seumur hidup. Artinya kalau sudah pernah mengerjakan haji satu kali, kewajiban melaksanakannya telah gugur. Berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, seperti puasa Ramadan, seperti zakat. Itu ibadah wajib yang mustamir, yang berkesinambungan terus menerus. Jadi kalau misalnya zakat nggak bisa, tahun kemarin kita sudah zakat fitrah, tahun depan nggak zakat fitrah, nggak, harus mustamir terus menerus selama dia hidup, ya. Kemudian begitu juga sholat, kemudian juga puasa Ramadan kalau dia mampu, itu wajib. Akan tetapi kalau dia ibadah haji itu hanya satu tahun. Di sini saya baca marotan, dia dzurfun. Baik, berikutnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa haji itu hanya satu tahun? Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa haji itu wajibnya hanya satu kali? Di sini li hadisi al hajju marrotan. Faman zada fahuwa tatawu'un. Adapun haji itu marotan, hanya satu kali. Kata Nabi, ini Nabi SAW yang bersabda. Nabi bersabda, haji itu satu kali. Maka barang siapa yang zada, yang menambah haji, dalam artian dia hajinya lebih dari satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, fahuwa tatawu'un, maka dia itu telah melaksanakan perbuatan yang sunnah, ya. Tatawu ini kalau kita buka di Mu'jam, kita buka di kamus, itu artinya sukarela. Nah, para ulama menjelaskan makna tatawu ini artinya sunnah. Ini hadisnya seperti apa, kita lihat. Takhrij hadis Sahih Sunan Abi Dawud. Jadi hadis ini dikeluarkan dari Sunan Abi Dawud. Kemudian beliau melanjutkan, faman hajjal faridata yustahabbu lahul hajju marratan ukhra. Maka barang siapa yang telah berhaji, yang hajinya itu fardu, dalam artian barang siapa yang telah melaksanakan haji satu kali, ya, maka yustahabbu lahul hajju marratan ukhra, maka disunahkan untuk dia melakukan haji yang kedua. Dalam artian kalau dia sudah haji satu kali, ya, maka hukum haji yang kedua itu bukan lagi wajib hukumnya, tetapi sunnah. Gitu. Seperti yang saya katakan di awal, kalau dia sudah melaksanakan haji satu kali, maka haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu bukan dihukumin wajib, tetapi dia melaksanakan sesuatu yang sunnah. Seperti itu. Oleh sebab itu, mengapa para ulama, ini bukan kata saya tapi kata para ulama, mereka menyarankan, ya, banyak kalau kita perhatikan para ulama, mereka menyarankan justru kalau sudah berhaji tidak perlu banyak-banyak berhaji, lebih penting memfokuskan yang wajib, yang lainnya yang belum terlaksanakan, karena haji wajibnya hanya satu kali. Wallahu taala a'lam. Kemudian beliau melanjutkan, wal udhiyatu wajibatun, dan adapun berkurban. Nah, sekarang berkurban hukumnya gimana? Kata beliau, wajibatun, hukumnya itu wajib. Jadi berkurban itu hukumnya wajib. Ala rajihi lil qadiri alaiha. Kata beliau, hukumnya itu wajib menurut pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang rajih. Kalau beliau mengatakan seperti ini, artinya apa? Artinya dalam masalah ini itu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Nah, oleh sebab itu, dalam hal yang seperti ini, kita harus bisa berlapang dada. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mohon diperhatikan. Dalam artian, kalau nanti kita menemukan saudara kita yang berpendapat berkurban itu enggak wajib, ya, ya kita harus berlapang dada. Karena memang ini di apa pembahasan ini itu terdapat ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi nggak bisa kita paksakan pendapat kita untuk diterima. Tapi di sini karena kita membaca tulisan beliau, maka kita katakan di sini kata beliau, udhiyah atau berkurban itu wajib ala rajih. Hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat. Yang kuat lil qadiri alaiha. Tetapi wajibnya itu lil qadir alaiha, bagi orang yang mampu. yang
yang mampu alaiha atas berkurban. Jadi wajibnya itu berkurban itu hanya bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Dalam artian kalau ada orang mampu berkurban kok enggak berkurban, maka dia itu mendapatkan dosa. Kalau kita mengambil pendapat dari penulis, karena penulis menjelaskan bahwa hukumnya wajib. Wa waqtuha, dan adapun waktunya berkurban, min ba'di sholatil idil adha, yakni dari selesainya sholat idul adha. Jadi setelah selesai sholat idul adha itu waktu mulai penyembelihan hewan kurban. Sampai kapan? Ila akhiri ayyamit tasyriki as-salisa asyara min dzulhijjati, sampai akhir hari-hari tasyrik, yakni pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi batas waktu untuk penyembelihan hewan kurban tadi setelah selesai sholat Idul Adha ya, sampai akhir hari tasyrik ya. Berarti cukup lama ya, berarti berkisar 4 hari karena dari tanggal 10, 11, 12, 13 ya, 4 hari. Wahiyya min afdolil a'mali sholihati fil ashri, dan dia yakni berkurban, dan berkurban itu termasuk di antara amalan-amalan soleh yang paling utama pada 10 hari bulan Zulhijjah, seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah haji, yang kedua adalah berkurban. Nah, ini diantara amalan-amalan yang utama untuk dikerjakan di bulan Zulhijjah, di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Kemudian beliau melanjutkan, wasyamu min afdolil a'mali sholihati, dan puasa juga termasuk di antara amal-amal soleh yang utama untuk dikerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Fayustahabbu lahu ayyukthira minas siyami fi hadhil ayyami, maka disunnahkan baginya untuk memperbanyak berpuasa pada hari-hari ini ya. Hari-hari ini maksudnya 10 hari tadi, kecuali tanggal 10-nya ya. Karena tanggal 10 itu sudah Yaumun Nahr, dan itu haram untuk berpuasa di situ. Dalam artian berarti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Wa khosotan yauma Arafata, dan terkhusus pada hari Arafah, dan terkhusus puasa pada hari Arafah, yakni berarti pada tanggal 9 Zulhijjah. Oleh sebab itu beberapa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ketika mereka menyampaikan ya, memotivasi jamaah untuk melaksanakan ibadah puasa, tentu mereka akan memotivasi kita untuk berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 atau hari Arafah. Tetapi ketika kita tidak mampu, maka difokuskan, diutamakan, yakni kalau bisa ambil pada tanggal 9-nya, yakni pada hari Arafahnya, karena memang itu ya lebih afdolnya lagi itu pada tanggal 9, meskipun ya bagusnya ya dari tanggal 1. Cuman kalau kita nggak bisa semuanya, ya setidaknya pada tanggal 9. Kemudian beliau melanjutkan, fafihi, maka di dalamnya, sawabun azimun kama sayati qoriban, maka di dalamnya kembali kepada yauma Arafah, yakni karena maka di dalamnya hari Arafah itu terdapat apa? Sawabun azimun, pahala yang sangat agung, kama sayati qoriban, sebagaimana yang akan datang penjelasannya, yang akan datang pembahasannya, qoriban, sebentar lagi insyaallah, yakni di bab yang akan datang insyaallah biiznillahi taala. Kemudian beliau mengatakan, wa fis syiyamil mutlaqi ja'at targhibu fihi katsiran, dan adapun yakni puasa secara mutlak ya, dalam artian kalau Arafah itu kan memang ada khususiyah di situ. Nah, tetapi kalau puasa yang secara mutlaknya, dalil secara mutlaknya kata beliau itu ja'at targhibu fihi katsiran, itu banyak hadis-hadis yang memotivasi untuk melaksanakan puasa gitu. Jadi nanti ada namanya dalil itu am,
dan dalil khas ya. Am itu umum dan khas itu khusus. Nah, ini beliau mengatakan bahwa puasa secara mutlak itu banyak sekali hadis dari Nabi yang memotivasi kita untuk melaksanakan puasa secara umum. Wa min dzalika ma rawahun Nasaiyu wa ghairuhu an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dan di antara itu kembali kepada At-Targhib, dan di antara hadis-hadis yang memotivasi untuk berpuasa, ma rawahu Nasaiyu, itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai wa ghairuhu, dan selainnya Imam An-Nasai, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yakni Abi Umamah berkata, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannata." Di sini Abu Umamah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amalan yang aku bisa masuk surga dengan sebab amalan tersebut." Maka Rasul mengatakan, qala alaika bisawmi la mithlalahu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kerjakanlah olehmu puasa. Alaika bisawmi, ya, lazimilah olehmu berpuasa. Jadi Rasul menjawab permintaan dari Abu Umamah, karena tadi Abu Umamah meminta untuk diberitahu suatu amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Rasul memerintahkan Abu Umamah untuk mengerjakan puasa. La mithlalahu, kata beliau, tidak ada yang sepertinya puasa. Jadi tidak ada yang sebanding dengan puasa. Ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita lihat takhrijnya, rawahun Nasai wa ghairuhu sahihut targhib. Jadi riwayat Imam An-Nasai dan selainnya sahihut targhib. Kemudian beliau melanjutkan, wa minal a'malis sholihati at-takbiru, dan di antara amal-amal soleh yakni adalah at-takbiru, bertakbir, ya, mengucapkan lafaz Allahu Akbar, bertakbir. Fayustahabbut takbiru wat tahmidu wat tahlilu wat tasbihu ayyamal ashri. Maka disunnahkan untuk bertakbir dan bertahmid, memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah, dan bertahlil, yakni mengucapkan la ilaha illallah, wat tasbih, dan bertasbih mensucikan nama Allah dengan kalimat subhanallah ayyamal ashri, pada hari-hari yang 10 itu. Dalam artian berarti bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan bertasbih ini dilakukan sejak awal memasuki bulan Zulhijjah gitu. Itu boleh dilakukan sejak awal masuk bulan Zulhijjah. Jadi nggak harus nunggu nanti tanggal 10 kemudian hari-hari tasyriknya, enggak, tetapi dari tanggal 1-nya. Karena nanti ada namanya yakni takbir muqayyad, kemudian ada yang namanya takbir mutlak, seperti itu. Wa izharu zalika fil masajidi wal manazili wat turuqati wa ghairuha. Dan disunnahkan, ya, izharu ini dia ataf kepada takbir. Takbir itu sebagai naibul fa'il, maka izharu juga sebagai naibul fa'il. Jadi fayustahabu izharu, seperti itu. Maka disunnahkan untuk menampakkan zalika, yakni ibadah-ibadah tadi, yakni takbir, tahmid, tahlil, tasbih, fil masajidi, di masjid-masjid, wal manazili, dan di rumah-rumah, wat turuqati, dan di jalan-jalan, wa ghairiha, dan selain tempat-tempat yang telah disebutkan. Jadi di sini penulis memberikan anjuran kepada kita, ya, memotivasi kita untuk menampakkan amal-amal soleh tadi itu, takbir, kemudian tahmid, tahlil, dan tasbih, itu untuk ditampakkan di hadapan umum, di masjid-masjid atau di rumah-rumah, di jalan-jalan, dan selain tempat-tempat tersebut juga bisa. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda, Allah
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, ini surat Al-Hajj ayat ke-28. Liyashhadu, supaya mereka, yakni ini sebenarnya terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu ada perintah untuk melaksanakan haji. Nah, kemudian untuk apa haji itu? Liyashhadu, supaya mereka orang-orang yang berhaji itu melihat manafi'alahum, manfaat-manfaat bagi diri mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, dan supaya mereka itu yadhkuru ismallah, yakni menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang telah diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah dikaruniakan kepada mereka, dirizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Kita baca di sini, wa jumhurul mufassirin, dan mayoritas ahli tafsir, mayoritas ulama tafsir menafsirkan bahwasannya ala annal ayyamal ma'lumati hiya ayyamul ashri min dzilhijjati. Para ulama tafsir mengatakan, yakni jumhurnya, kebanyakan mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang diketahui di sini nih, saya garis bawahi, hari-hari yang telah diketahui itu adalah ayyamul ashri min dzilhijjah, yakni 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi syahid pembahasan kita di sini. Nah, ini adalah perintah untuk berzikir pada 10 hari bulan Zulhijjah. Wa qad marra makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah lewat pembahasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Yakni kita telah bersama-sama membahas, ya, kita telah sama-sama membaca kemarin, ya, di pembahasan yang pertama tentang fadilah 10 hari bulan Zulhijjah. Itu ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk memperbanyak apa? Tahlil, takbir dan tahmid fihinna, di dalam 10 hari tersebut. Kata beliau, wat takbiru fi hadzal zamani shara minas sunanil mahjurati. Adapun takbir pada zaman saat ini, pada zaman sekarang, shara minas sunanil mahjurati, telah menjadi sunnah yang ditinggalkan. Nah, di sini kata beliau, yakni ibadah takbir, yakni mengatakan Allahu Akbar, itu menjadi ibadah yang sekarang itu ditinggalkan. Fayan bagil jahru bihi, kata beliau, maka sayogianya, semestinya, al jahru bihi, yakni menjaharkan takbir tersebut. Jadi kata beliau, karena takbir sekarang itu menjadi ibadah sunnah yang hampir ditinggalkan oleh umat Islam, maka kata beliau, hendaknya seorang muslim itu menjaharkan bacaan takbirnya. Wala siyama fi awalil ashri, dan terkhusus pada awal 10 hari tersebut. Wa qad sabata anis salafi dzalika, dan hal tersebut itu telah tetap, ya, telah disebutkan, ya, telah ada contohnya dari para salaf, para generasi terdahulu. Wa minhum, dan di antara contoh tersebut yakni Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan di antara ulama salaf yang melakukan hal tersebut adalah Abdullah ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah, yakni ini kedua orang ini merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa fil hadithi, maka pada sebuah hadis, annahuma kana yakhrujani ila suqi ayyamal ashri,
yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Bahwa keduanya, dalam suatu hadis dijelaskan bahwa keduanya yakni Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, keduanya itu yakhrujani, keluar, ilas suki, menuju pasar. Keluar menuju pasar ayyamal ashri, pada hari-hari yang 10 tadi itu, pada 10 hari bulan Zulhijjah. Yukabbirani, sembari keduanya itu bertakbir. Jadi keduanya itu keluar berjalan menuju pasar sembari bertakbir. Tentu takbirnya dengan jahar. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Maka kemudian orang-orang ya yukabbiru bitakbirihima, ikut bertakbir mengikuti takbir keduanya. Dalam artian di sini kedua sahabat tadi Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, keduanya itu bertakbir dengan jahar di jalan menuju pasar itu. Karena keduanya itu bertakbir dengan jahar, kemudian sahabat-sahabat lain ya, tabi'in yang di sekitarnya pun ketika melihat hal tersebut mereka juga ikut bertakbir bersama kedua sahabat ini. Kita lihat takhrijnya Shahihul Bukhari Fathul Bari. Jadi ini ada di kitab Sahih Bukhari, begitu pula bisa dilihat penjelasannya di kitab syarahnya Sahih Bukhari, yakni kitab Fathul Bari juz yang kedua halaman 457 milik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa minal a'malis shalihati allati yanbaghil iktsaru minha fi hadhil ayyami tilawatul Qur'ani. Dan di antara amal-amal soleh yang yanbaghil iktsaru, seyogianya diperbanyak, semestinya diperbanyak, fi hadhil ayyami, pada hari-hari ini, tilawatul Qur'ani, yakni membaca Al-Quran. Jadi di antara amal-amal soleh yang perlu untuk diperbanyak di 10 hari bulan Zulhijjah dan di hari-hari tasyrik, yakni ibadah membaca Al-Quran. Wa qiraatu kutubis sunnati, dan membaca kitab-kitab sunnah, yakni kitab-kitab hadis. Wa taubatun nasuhu, dan bertaubat dengan an-nasuh. Nasuh ini artinya dia ikhlas, benar-benar tulus taubatnya. Khalison min qalbihi, yakni ikhlas dari hatinya. Wa sholawatut tatawwu'i, dan juga ibadah-ibadah berupa sholat-sholat sunnah ya. Kemudian wa ghairuha, dan selain ibadah-ibadah yang telah disebutkan. Jadi secara umum semua ibadah itu perlu untuk kita berbanyak, karena waktu 10 hari bulan Zulhijjah ini dan hari-hari tasyrik setelahnya itu memiliki yakni keagungan, memiliki keutamaan yang insya Allah bisa melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuha minal a'mali. Kemudian waliyuhrisil muslimu ala mawasimil khairi, dan hendaklah seorang muslim itu bersemangat ala mawasimil khairi, pada waktu-waktu ini untuk berbuat kebaikan. Seyogianya hendaknya seorang muslim itu bersemangat untuk memanfaatkan waktu ini untuk berbuat kebaikan. Waliyuqaddim li nafsihi amalan sholihan yajidduhu fi hasanatihi, dan juga seyogianya hendaknya seorang muslim itu melakukan ya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan soleh bagi dirinya, dalam artian amalan soleh yang bisa bermanfaat bagi dirinya. Yajidduhu fi hasanatihi, yang bisa membuat dirinya itu semakin semangat untuk menambah atau untuk menjadi lebih baik, untuk menambah yakni perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jadi kata penulis di sini, beliau menutup bab ini dengan saran. Di sini beliau menggunakan lam amr ya. Jadi hendaknya, kata beliau, khulasoh dari pembahasan kita, hendaknya seorang muslim itu memanfaatkan dengan betul-betul waktu yang ada saat ini, waktu yang sedang kita lewati ini, yakni 10 hari bulan Zulhijjah dan insya Allah hari-hari tasyrik setelahnya, itu kita manfaatkan dengan melaksanakan amalan-amalan soleh, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya kita juga semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah ketika nanti kita itu telah melewati atau telah meninggalkan bulan
Zulhijjah ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini meskipun sedikit bisa bermanfaat, dan kalaupun ada kesalahan, kekeliruan dalam menafsirkan, dalam menerjemahkan, dalam membacakan, ataupun dalam memaknai apa yang dituliskan oleh musannif, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kami juga memohon kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan kritik dan saran dan juga koreksi apabila teman-teman mendapatkan kekeliruan, supaya kita juga saling bisa berbenah, kita juga bisa saling belajar, dan juga eh, apa yang menjadi kesalahan itu tidak lantas menjadikan umat itu tersesat. Karena kalau kesalahan itu kita biarkan, kesalahan itu kita diamkan, yang dikhawatirkan adalah kesalahan itu dianggap benar dan itu akan menimbulkan kesesatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.